Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah sampai apa kemarin? Lupa lagi. Iya, bab yang ke-13 terkait dengan kesabaran ya. Sabar dalam berbagai hal. Yang pertama, man la adaba lahu la ilma lahu wa man la sabra lahu la dina wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Jadi yang pertama, orang yang tidak memiliki sopan santun, berarti dia tidak berilmu pengetahuan. Kemarin sudah kita bahas ya, cukup panjang lebar. Dan sekarang yang kedua, orang yang tidak sabar, la sabro lahu la dina lahu. Orang yang tidak sabar berarti ia tidak menghayati agamanya ya. Orang yang tidak sabar berarti orang yang tidak menghayati agamanya. Ya tetap beragama tetap, tapi tidak menghayati artinya ya agama tinggal agama saja. Jadi tidak berpikir bahwa ketika kita berbicara itu disitulah agama kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga termasuk orang yang menghayati agamanya. Jadi orang yang bersabar adalah orang yang menghayati agamanya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kesabaran maka terbagi menjadi beberapa bagian, ada 4 di situ ya. Yang pertama as-sabru 'alal musibah. Jadi sabar terhadap berbagai macam musibah yang menimpa pada kita. Kalau musibah tidak diikuti dengan kesabaran, maka yang terjadi hanya nesu itu apa? Jengkel dan seterusnya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ujian yang terus Allah berikan kepada kita setiap hari, musibah itu pasti ada. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi ini ya, sungguh luar biasa. Bahkan konon yang namanya PHK itu udah luar biasa. Jadi orang nganggur itu udah nggak terhitung lagi lah, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan musibah ini yang kita terima, kita tetap bersabar atas musibah, maka insya Allah Allah akan memberikan kenyamanan kepada kita setelah musibah itu selesai. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-sabru 'alal masyaqqah. Jadi sabar terkait dengan menghadapi kesulitan. Kesulitan setiap orang pasti punya ya. Bapak punya kesulitan, punya, apalagi saya dan seterusnya. Tapi kesulitannya berbeda-beda tingkatannya. Ada yang kesulitannya menurut kita kencang, tapi mungkin menurut Bapak tidak. Menurut kita sedang, mungkin menurut Bapak tidak. Menurut kita rendah, mungkin menurut Bapak tidak. Itulah berbeda-beda terkait orang mensikapi hal kesabaran ini. Kemudian yang ketiga as-sabru 'alal ta'ah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketaatan yang sering kita dengar, sering kita lihat terkait dengan ketaatan sholat. Apakah sholat juga butuh kesabaran? Oh iya. Bagaimana kalau kita lagi tidur enak-enak, tidur nyenyak-nyenyak gitu kan, kemudian dibangunin, nah tuh. Kalau nggak dibangunin bablas kan gitu. Itulah sekalian rahmat Allah. Oke, bagi orang yang terbiasa, orang yang beriman kepada Allahnya luar biasa, takwanya juga luar biasa, sholatnya biasa-biasa aja kan. Artinya karena itu sudah menjadi rutinitas kita. Tapi bagi yang mereka baru melakukan perintah Allah, itu ya cukup berat melaksanakan perintah sholat, apalagi sholat subuh. Ya.
Sholat zuhur aja barangkali ya berat di tengah-tengah kesibukan kita dan seterusnya, itu ya berat bagi mereka yang tidak biasa. Bagi kita sih oke, nggak ada masalah ya, tapi bagi mereka cukup berat. Maka ini pun juga perlu bersabar, artinya sabar dalam menghadapi berbagai macam sesuatu yang ada dalam diri kita ya. Bukan yang sesuatu yang ada di luar kita, tapi yang ada dalam diri kita, mungkin emosi, mungkin malas dan seterusnya. Itulah penyakit-penyakit kita. Kemudian yang berikut, yang keempat, as-sabru 'alal ma'siyat. Apakah pada maksiat itu juga butuh kesabaran lah ya sekalian. Bayangkan kalau kita saat tidak sabar terhadap maksiat, waduh, itu udah luar biasa. Ya. Contoh yang gampang, ketika kita ngelihat HP saja, HP. Bapak Ibu kan punya HP semua ya, alhamdulillah. Itu HP kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang makruh, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, maka ya banyak sekali hal-hal yang negatif di situ. Betul nggak? Betul nggak Bapak-bapak? Ya betul. Kenapa? Karena kita sedang lihat nyari ilmu saja di situ gitu. Kadang-kadang ada di nongol itu, masya Allah. Ya makanya kalau sudah jangan dilihat gitu loh. Ini udah nongol, lihat lagi, masya Allah. Udah lihat, diperhatikan lagi, waduh repot jangan. Kalau sekedar nongol kemudian lihat, ya sudah itu aja. Jadi jangan diterusin. Ya, kalau diterusin bukan nikmat lagi, tapi maksiat. Kalau diterusin. Tapi kalau nongol lihat, alhamdulillah. Nongol lagi, alhamdulillah. Tidak apa-apa sekali. Jangan sering-sering ya. Yang sering-sering ya kebangetan juga. Itulah sekalian teman Allah. Jadi dalam meninggalkan maksiat juga membutuhkan kesabaran ya. Jadi sabar terkait dengan hal ini, maka insya Allah mudah-mudahan dalam berbagai hal kita akan menjadi orang-orang yang bersabar. Artinya orang yang tidak terus-menerus mempertaruhkan hawa nafsu kita ya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kesabaran itu ada beberapa keutamaan atau janji-janji Allah bagi orang-orang yang melakukan kesabaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang bersabar itu kesudahan yang baik. Setelah kita diuji 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian kita melampaui ujian tersebut dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah di akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Itu Allah tuangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 dan seterusnya. Artinya, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi pun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang yang demikianlah, orang yang seperti itulah orang yang akan kesudahannya akan mendapatkan kebaikan. Waqabadar ya, jadi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dengan mendirikan sholat ya, mendirikan sholat berarti melaksanakan perintah agama kan, itu juga harus sabar. Menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan juga termasuk sabar. Kemudian juga secara sembunyi-sembunyi terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah, kok biasa menolak kejahatan dengan kebaikan? Bisa. Artinya ketika kita dicaci maki orang dan seterusnya, berikanlah kepada mereka. Kalau mereka marah-marah, udah kasih aja senyum, ya, nggak usah susah-susah kita. Insya Allah sekalian. Dengan senyum yang kita berikan kepada mereka, ini orang marah disenyumin, orang lagi dimarahin malah disenyumin. Insya Allah nggak ada masalah sekalian. Jangan sampai mereka baru naik dikit tadi kita udah merenggang-merenggang, wah itu udah nggak benar. Ya, jadi berikanlah kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah itu bagian dari kesabaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua sekalian, keberuntungan yang nanti akan kita dapatkan setelah ujian itu lalu.
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap siaga di dalam perbatasan negerimu. Dan bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai betul pada orang-orang yang bersabar. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa bersabarlah dan sabar lagi, artinya beruntun. Allah menyampaikannya. Jadi kalau kita sabar itu bukan cukup sekali, tapi mesti 2 kali. 2 kali nggak cukup, 3 kali. 3 kali nggak cukup, 4 kali. Artinya sabar. Di sabar itu tidak ada batasnya dong kalau begitu. Iya begitulah sekalian. Kalau ada orang ngomong, wah saya udah sabar, saya udah tahan semua, tapi tetap aja marah. Nah, berarti dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, jadi yang dikatakan sabar adalah orang yang bersabar terus. Ya. Tapi bukan berarti kita diam saja. Artinya bersabar itu ada usahanya. Contoh kalau kita tidak punya duit, ya bukan berarti kita diam aja, bukan seperti itu. Ya artinya kita nyari dulu, ya minimal pinjam dulu sama tetangga kita. Insya Allah kalau pinjam juga sudah, kanan kiri sudah, tangga dekat juga sudah, tangga jauh juga sudah, ya sudah, itulah kerjaan kita. Ya, jadi mudah-mudahan usaha yang kita lakukan insya Allah mendapatkan keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keberuntungan inilah yang insya Allah mudah-mudahan mampu kita raih insya Allah. Amin rabbal alamin. Kemudian yang berikut, di Bapak yang rahmati Allah, orang yang bersabar pasti disukai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-146. Jadi innallaha yuhibbus shabirin. Jadi Allah suka betul, cinta betul kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Kenapa orang yang bersabar itu sukai Allah? Ya karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sabar itu satu hal yang sangat luar biasa. Sabar itu satu hal yang sangat penting Bapak sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan bersabar itu maka insya Allah Allah akan tuntun kita, Allah akan raih kita insya Allah dalam menggapai kesabaran. Kemudian yang berikut Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya cukup panjang ini. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Bapak sekalian rahmat Allah, musibah itu tidak mesti harus meninggal saja ya. Kadang-kadang kita terdengar suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap berpulang ke rahmatullah lagi kan. Itu yang sering kita dengar. Mestinya enggak mesti harus kehilangan manusia saja kan. Kehilangan duit juga mestinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi rasanya enggak familiar di telinga kita kan hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau dompet hilang taruhlah begitu kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal begitu rasanya. Padahal enggak mesti harus orang meninggal saja kan ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Yang penting musibah artinya sesuatu yang menimpa kita ya. Baik apapun bentuknya, entah kehilangan, entah kekurangan, entah ketinggalan dan seterusnya, ini namanya musibah. Ya, jadi dalam hal ini musibah tidak mesti harus meninggal ya. Jadi enggak harus meninggal. Maka ketika kita mengucapkan inna lillah, inna sesungguhnya kami, lillah itu milik Allah, wa inna ilaihi dan kepada Allah lah roji'una tempat kembali. Jadi kita itu tidak punya apa-apa dasar-dasarnya kan. Harta yang kita miliki itu hakikatnya bukan punya sampean. Ya, harta anak, istri dan seterusnya itu pada dasarnya bukan milik kita semua, titipan saja kan.
Ya. Harta juga titipan kan? Yang Allah titipkan nih, sementara Anda masih bisa berusaha, Anda masih bisa nyari dan seterusnya, saya titipin nih harta benda. Maka disitulah kemudian Allah ada titipan lain selain buat kita, titipan buat orang lain juga kan, harta benda itu. Apa itu? Berupa zakat dan lain sebagainya. Ya kan? Zakat 2,5% dari penghasilan Anda yang Anda peroleh itu. 2,5% aja kata Allah kan begitu. Ya 2,5% dari 1 juta itu sedikit. Dari 100 juta sedikit. Nah, kalau udah 1 miliar, Masya Allah. Ya, jadi makanya Allah sampaikan kepada kita, kalau sudah berkewajiban segera keluarkan zakatnya, ya jangan ditunda-tunda. Nanti malah masalah kalau tunda-tunda itu. Sayang artinya. Jadi bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan itu, anak juga begitu. Anak juga milik kita, bukan milik kita, tapi ada titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ambil lagi bagaimana? Ya sudahlah, ya. Orang itu titipan Allah. Kalau Allah mau dipanggil lagi berarti Allah lebih suka kepada anak kita. Istri juga demikian. Ya. Mudah-mudahan itulah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah ambil, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi semua itu milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kita itu tidak punya apa-apa. Jadi kita hanya titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dititipin selama kita masih hidup. Jadi kalau usia 40 ya sampai 40. Kalau usia 50 ya sampai 50. Ada yang sampai 100. Ada yang sampai 100 di kita. Enggak ada ya? Jarang ya? Jarang, sampai 100 jarang sekali ya. Jadi itulah yang Allah titipi selama kita hidup. Ya karena titipan dipelihara dengan sebaik-baiknya lah. Ya karena ini amanah Allah. Jadi harus dijaga, dirawat dan dikembangkan kalau bisa. Ya, jadi insyaallah kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka di akhirat nanti tidak dipertanggungjawabkan ya, karena sudah dimanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikut ada yang kelima, martabat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa melakukan kesabaran itu akan memperoleh derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang berikutnya wara'. Ya. Wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Jadi orang yang tidak memiliki sifat wara', jadi tidak memiliki derajat. Orang yang tidak memiliki sifat wara', maka orang tersebut tidak memiliki derajat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wara' itu apa wara'? Dari huruf wa, ra dan ain ya. Wara', bukan wara' tapi wara'. Berarti menahan atau mengepal. Jadi menahan atau mengepal, itu namanya wara'. Ya, orang yang menahan diri dari tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas atau melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dimaksud dengan wara'. Terkait dengan wara' maka beberapa para alim ulama menjelaskan kepada kita ada 7 buah terkait dengan perbuatan wara' ini. Namun sebelum itu, kalau ada bapak-bapak dari yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama kan terkait dengan orang yang tidak memiliki sopan santun, berarti dia tidak berilmu ya, kemarin sudah. Kemudian yang berikut orang yang tidak sabar, berarti tidak menghayati agamanya. Kalau ada monggo, kalau nanti teruskan nggak apa-apa. Masih ada? Monggo, kalau mau ditanyakan. Belum ada berarti ya? Lanjut terus ya. Oke, monggo. Terkait dengan wara', maka yang pertama adalah terhindar dari azab Allah.
Jadi orang yang memelihara sifat wara maka insya Allah terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pikiran kita menjadi tenang, hati juga menjadi tentram, ya, karena kita menahan diri dari sifat wara. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sifat wara maka dia mampu menahan diri dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang jelas adalah makanan terkait dengan wara, ya. Makanan. Kalau makanan itu enggak jelas, baik itu makanan kalau halal karuan, ya, kalau halal mau dimakan saja. Tapi kalau makanan enggak jelas, datangnya benar-benar halal atau tidak, ini mesti harus hati-hati sekalian. Contoh, kita dikasih orang, ya, dia makanannya halal, tapi kemudian yang berikutnya setelah halal itu uang yang dia peroleh untuk membeli makan itu halal apa haram ini? Ya, contoh ini apa namanya? Kalau kita sebut aqua kan, aqua secara material halal kan, nah setiap orang pasti meminumnya. Tapi kalau uangnya, ya, diambil dari duit korupsi atau duit orang lain lah, kira-kira begitu. Kemudian untuk membeli aqua itu, aquanya taruh di masjid-masjid dan seterusnya itu halal nggak itu? Insya Allah. Hati-hati bos sekalian. Ya, kalau orang yang ngasih jelas, wah ini para alim, para ulama atau ini orang sering ngaji lah, insya Allah itu halalnya betul itu, halalnya betul. Dan orang yang makannya halal itu barokahnya luar biasa. Jadi suatu ketika Syekh Imam Asy-Syafi'i bermain ke tempat gurunya. Terkenal bahwa Imam Syafi'i adalah orang yang jarang sekali ya makan. Kalau kita kan makan terus ya, dikit-dikit makan. Kalau Imam Syafi'i itu enggak, makanya jarang-jarang lah, kira-kira seperti itu. Tapi tatkala disuguhi oleh gurunya, bukannya dia tidak mau makan, tapi makannya luar biasa itu. Berbeda dengan kebiasaan dia. Ketika disuguhi makan langsung makan aja, langsung habis lagi, masya Allah. Inilah Imam Syafi'i. Kemudian konon bahwa Imam Syafi'i itu orangnya jarang-jarang tidur. Artinya kalau kita kan udah malam, plak, masuk kamar langsung tidur kan. Kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i itu udah jarang tidur, jarang makan. Itulah konsep Imam Syafi'i. Ngapain jarang tidur, jarang makan? Jarang makan, jarang tidur. Ketika dia masuk ke dalam suatu wilayah, itu dia hafalkan kitab-kitab yang dia pelajari. Maka hafalannya luar biasa Imam Syafi'i, ya. Maka terkenal sekali. Nah, ketika main di rumah gurunya, anaknya nanya, ya ayahanda, katanya Imam Syafi'i orang yang jarang makan kan? Kok disuguhin makanan makan terus dan habis lagi makanannya, masya Allah. Yang kedua, ketika dia masuk ke kamar, kemudian langsung sholat saja, sholat subuh, langsung sholat subuh. Kok nggak wudhu dulu? Artinya kan begitu. Kalau kita kan biasa habis tidur, kira-kira begitu, masuk kamar kan tidur ya. Habis tidur wudhu dulu kan, habis wudhu baru kemudian sholat. Oleh Imam Syafi'i enggak. Kemudian keesok harinya gurunya itu nanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, ini ada anakku nanya." Nanya apa wahai Tuan Guru? Yang pertama katanya, kamu itu kalau di tempatku, kamu kan jarang makan dan seterusnya. Ketika disuguhin makan, kok makan dulu kan? Ini di tempatku, masya Allah. Kemudian yang kedua, kamu sholat subuh kok nggak wudhu? Nah, itu ditanya anak-anakku, masya Allah. Jelas saudaraku yang dirahmati Allah. Ternyata jawabannya saya luar biasa. Ketika Anda menyuguhi saya yakin betul bahwa ini adalah makanan yang paling halal gitu. Masya Allah. Ya, ini makan yang paling halal sehingga aku senang betul dalam memakannya, masya Allah. Ini habis, masya Allah. Berkah makan yang halal itu. Kemudian yang kedua, ternyata Imam Syafi'i itu semalam tidak tidur, sekalian. Ya, ngapalin ya kitab Muwatta itu yang terkenal. Ngapalin kitab Muwatta. Masya Allah. Jadi sehingga nggak tidur, akhirnya nggak batal kan? Karena nggak batal, nggak tidur, nggak batal.
akhirnya sholat subuh langsung sholat subuh berjamaah, masya Allah. Itulah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata makan itu luar biasa. Ya. Kenapa kita tidurnya pules ya? Karena makannya juga kenyang terus ya, perutnya kenyang terus. Kalau punya kenyang itu udah pasti pules lah tidurnya gitu. Beda sama perut yang jarang diisi atau kurang makan, itu biasanya tidurnya juga kurang pules. Ya. Maka dari itu mudah-mudahan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan kita yang masuk ke dalam perut kita mudah-mudahan terlalu kenyang juga enggak, terlalu lapar juga enggak. Jadi insya Allah stabil-stabil saja, insya Allah. Jadi sholatnya juga biasa-biasa aja ya, insya Allah. Kemudian yang berikut, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini. Jadi kalau orang waro itu selalu menggunakan waktu semaksimal mungkin. Waktu yang Allah berikan kepada kita kan dari zaman dulu sampai sekarang 24 jam semua kan? Iya Pak ya? Betul nggak? Waktu yang Allah berikan kepada kita berapa? 24 jam kan? Iya. Kepada para ulama, para kiai dan seterusnya berapa? 24 jam semua. Tidak ada yang beda. Tapi kenapa hasilnya berbeda ya? Dalam kaitannya dan keilmuan dan seterusnya berbeda-beda. Mereka tidur ya, kita juga tidur. Mereka makan juga kita makan. Ya. Tapi subhanallah, kalau para alim, para ulama kok lebih pintar dia kan, menguasainya luar biasa. Nah, sementara kita tiap hari baca, tiap hari juga belajar dan seterusnya enggak bisa-bisa. Inilah saudara yang dirahmati Allah. Ternyata waktu yang Allah berikan, ya mungkin ketika kita tidur mereka bangun, ya. Ketika kita pules, ngorok dan seterusnya, mereka aniyamun, qiyamul lail dan seterusnya. Ya toh? Jadi seperti itu sekalian Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita manfaatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena waktu yang Allah berikan kepada setiap manusia, kepada setiap makhluk Allah itu sama-sama saja. 24 jam ya 24 jam. Mereka 24 jam, kita juga 24 jam. Tapi hasilnya beda ya karena tadi di sela-sela dan seterusnya mereka mampu mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya, mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya contoh yang gampang lah, kira-kira begitu. Tetangga kita ya, mungkin dalam usahanya luar biasa, dalam jualannya juga luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sementara kita sama-sama jualan kan, tapi kok lakunya kurang dibanding mereka. Itulah karena Allah juga sudah memberikan keistimewaan kepada orang-orang dan kepada yang lain juga begitu. Jadi mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya insya Allah. Kemudian yang keempat, mendatangkan cinta Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang warok, ya. Jadi orang-orang yang selalu menjaga dari hal-hal yang subhat, dari hal-hal yang makruh. Apalagi makruh subhat aja dia tidak pernah, ya. Itulah orang-orang seperti itu, maka sangat betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, sesuatu yang dia makan, sesuatu yang dia konsumsi, semua pasti halal adanya, masya Allah. Ya ayuhanas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, kulu makanlah kalian semua mimma fil ardi, dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian semua dengan halal thayyiban dan baik. Nah, jadi insya Allah kalau makan kita halal, kemudian yang kedua baik, maka insya Allah perut kita juga nanti di alam akhirat, ya, insya Allah perut yang benar-benar disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan mata Allah, demikian mudah-mudahan hal-hal yang kita konsumsi, hal-hal yang kita makan, insya Allah yang pertama halal dan yang kedua baik. Halal artinya apa? Secara nas diterangkan bahwa halal itu sesuatu yang dibolehkan menurut agama kita, itu halal. Kemudian kalau thayyib itu sesuai dengan profesinya, ya, jadi kalau halal itu menurut kaidah agama, sementara kalau thayyib itu menurut pemikiran-pemikiran manusia. Contoh yang gampang, makan daging kambing lah kira-kira begitu.
Daging kambing halal nggak, Bapak Ibu sekalian? Halal kan? Halal. Anda boleh makannya, Bapak sekalian? Boleh. Bapak Ibu boleh makan ya kan? Boleh. Hati-hati kata dokter. Ini kata dokter nih. Kalau kita sehat, makan daging kambing boleh. Tapi kata dokter jangan banyak-banyak atau jangan berlebihan. Karena kita sudah tua dan seterusnya. Nah, kalau kita makan daging kambing terlalu banyak dan seterusnya, maka yang terjadi adalah nanti timbul darah tinggi kan? Ya iya, darah tinggi. Umat lah seterusnya. Kalau darah tingginya sudah melampaui batas, sudah overlap dan seterusnya, yang terjadi apa? Stroke dan seterusnya kan, masya Allah. Itulah sekalian. Jadi kambing itu ya bisa saja penting, bisa saja menurut kita ya barangkali ya boleh, tapi jangan terlalu banyak kira-kira begitu. Jadi ukuran kita adalah perut kita. Kalau perut kita sudah cukup ya, jangan terlalu kenyang, ya insya Allah baik semualah ya. Jadi mudah-mudahan daging juga baik insya Allah, yang lainnya juga baik insya Allah. Mudah-mudahan kita terjaga dari makanan yang halal dan thayyib. Kemudian yang kelima, membuat doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Di orang yang waro itu insya Allah doanya mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Karena dia terjaga dari hal-hal yang subhat tadi. Dia terjaga dari hal-hal yang makruh. Jadi yang dia konsumsi adalah hal yang halal dan thayyib insya Allah. Itulah orang-orang yang sehingga doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kita gimana? Ya kadang-kadang doa kita diterima, ya kadang-kadang juga yang nggak tahu ya. Bahkan kita kebanyakan nggak tahu doa kita diterima atau tidak. Tapi insya Allah mudah-mudahan setelah belajar kali ini, mudah-mudahan nanti doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas doa yang diterima satu, Bapak sekalian. Jadi ketika kita melafalkan doa-doa itu, pahami bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami saja. Ya, dipahami. Misal Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, salamatan fiddin, selamatan agama. Dimaknai saja. Paham ya? Jadi ketika kita doa dipahami, betul-betul dipahami. Kalau kita berdoa kemudian perasaan kita di hadapan kita ada Allah, ini yang agak sedikit melenceng Bapak sekalian ya. Jadi jangan membayangkan di hati kita, di pikiran kita bahwa di depan kita ada Allah Subhanahu wa taala yang jenggunuk gitu. Jangan ya. Kalau kita sudah menggambarkan seperti itu, berarti pemikiran kita sudah sudah tergoda, sudah tergoncang oleh syaitan itu. Jangan memikirkan Allahumma ya Allah, di depan kita ada Allah besar gitu. Jangan. Itu termasuk perbuatan musyrik ya, perbuatan musyrik Bapak sekalian. Ya, perbuatan syirik itu begitu. Jadi ketika kita doa atau lafaz Allah di depan kita ya, dibayangkan itu. Ini termasuk perbuatan syirik, perbuatan musyrik, Pak. Jadi tolong jangan seperti itu ya. Boleh kita khusyuk, boleh kita konsentrasi, tapi di maknanya saja. Ya, misal Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, aku mohon padamu ya Allah, salamatan fitin, selamat agamanya ya. Jadi itu dimaknai terus. Insya Allah sedikit demi sedikit mudah-mudahan akan masuk ke dalam hati kita. Dan di samping itulah Bapak sekalian, maka insya Allah kalau kita sudah memahami apa yang dimaksudkan kita, doa-doa kita pahami, maka insya Allah mudah-mudahan satu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak sekalian, kita usahakan dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci ya. Dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci ya. Insya Allah Bapak sekalian ya, makanya kalau yang terbiasa, mudah-mudahan terbiasa semua, orang yang menjaga wudhunya dijaga, ini adalah orang yang bersih Pak, orang yang suci ya. Memang berat sih memang ya, kalau menjaga wudhu ya berat.
baru berapa menit udah kepengen kentut, baru berapa menit udah kepengen kentut dan lain sebagainya. Maka jagalah diri kita, jagalah makanan kita terutama ya. Kalau lagi puasa apa sekalian, biasanya lagi puasanya itu kalau kita menahan kentut dan seterusnya itu gampang sekali ya, bisa lama itu kalau lagi puasa. Cuman kalau lagi nggak puasa ini masalah sekali, insya Allah ya, nahan kentut lah, nahan kencing dan seterusnya. Kalau kencing boleh jadi ya gampang kalau kencing. Tapi kalau kentut ini Pak, masya Allah ada aja itu ya. Jadi yang pertama sekalian konsentrasi dengan apa yang kita baca, pahami betul. Kemudian yang kedua, kita dalam kondisi suci, dalam kondisi bersih, artinya ya mudah-mudahan terjaga wudunya ya, kalaupun tidak ya berusaha, misalkan batal kemudian wudu lagi, batal wudu lagi ya, walaupun kadang-kadang keseringan wudu ya keseringan wudu sih, tapi ya insya Allah mudah-mudahan setelah batal nggak lama kita ke kamar mandi langsung berwudu saja, walaupun nggak sholat, betul, walaupun nggak sholat, tapi insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dicintai Allah ini insya Allah doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.